Salam, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dan sebelum kita berdoa membuka ibadah doa kita bersama pada malam hari ini, kita terlebih dahulu memuji Tuhan. Dari buku Kemenangan Iman nomor 300, Naungan Jiwaku, ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Kemenangan Iman nomor 300, Naungan Jiwaku. Ajak Tuhanku Yesus Juru Selamat, besar kasih-Nya padaku. Naungan jiwaku yang kokoh kuat, tempat yang tentram dan teduh. Kasih Tuhanku menaungi aku, hidupku aman dan tentram. Kasih Tuhanku melindungi aku, di dalamnya ku tak bimbang, di dalamnya ku tak bimbang. Ayat yang kedua. Ajaib Juru Selamatku, Yesus Tuhan, diangkatnya tanggunganku. Ditegakkan kokoh bagai karang, padaku kekuatan baru. Kasih Tuhanku menaungi aku, hidupku aman dan tentram. Kasih Tuhanku melindungi aku, di dalamnya ku tak bimbang, di dalamnya ku tak bimbang. Ayat yang ketiga. Berkat ilahi tak henti-hentinya, syarat melimpah di kalbu. Dengan sukacitaku puji Tuhan, sungguh ajaib penebusku. Kasih Tuhanku menaungi aku, hidupku aman dan tentram. Kasih Tuhanku melindungi aku, di dalamnya ku tak bimbang,
tak bimbang. Kita satu di dalam doa. Kepadamu Tuhan Yesus Kristus kami datang bersyukur oleh karena berkat dan pertolongan Tuhan untuk seluruh jemaat kami. Di dalam kami telah melaksanakan setiap kegiatan kami. Kami tahu Tuhan telah memberkati, memberi kekuatan kepada jemaat kami di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami akan memulai persekutuan kami pada malam hari ini. Oleh karena itu hamba mohon Tuhan Yesus Kristus hadir di tengah-tengah kami dari awal hingga akhirnya. Amin. Ya, puji Tuhan. Dan sebelum kita mendengar firman Tuhan bersama-sama, saya mengajak kita memuji Tuhan dari buku Kemenangan Iman nomor 302, ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. 302 Iring Maha Tuhan ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Iring Maha Tuhan saja, ada damai sepenuh. Tiada lain jalan selamat cuma oleh darah-Mu. Aku hendak iring Tuhan yang melindungi jiwaku, akan jadi sama Tuhan, itu rindu dendamku. Ayat yang kedua, iring Tuhan di sengsara karena kuasa yang kelam. Aku tahu satu kali aku akan bermenang. Aku hendak iring Tuhan yang melindungi jiwaku, akan jadi sama Tuhan, itu rindu dendamku. Ayat yang ketiga, iring dalam hal menyangkal diri buang primegam. Aku hidup bersentosa kelak selama-lamanya. Aku hendak iring Tuhan yang melindungi jiwaku, akan jadi sama Tuhan, itu rindu dendamku. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita sangat bersyukur pada malam hari ini dan kita masih diberi kesempatan untuk menyembah Tuhan, memuliakan nama Tuhan dalam ibadah kelompok doa gabungan. Dan sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah, kami muliakan dalam Yesus Kristus, dan kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Oleh karena itu Tuhan, hamba mohon Tuhan Yesus Kristus hadir di tengah-tengah kami. Dan kiranya setiap perkataan, kebenaran firman-Mu yang akan hamba-Mu sampaikan, jemaat Tuhan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama-Mu hamba berdoa. Amin. Ya, puji Tuhan, kita membuka Alkitab kita bersama-sama. Di dalam 1 Petrus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ketujuh. 1 Petrus pasal 4 ayat yang ketujuh yang berkata demikian. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudara, di dalam ayat pembacaan kita pada malam hari ini,
saya menarik satu kesimpulan yang menjadi pokok renungan kita adalah sikap hidup orang Kristen di akhir zaman. Sikap hidup orang Kristen di akhir zaman. Saat ini kekristenan selalu menjadi sorotan di mana-mana. Ada yang mendapat sorotan yang baik, ada pula yang mendapat sorotan yang kurang baik. Alkitab menuliskan kehidupan kita ini sepatutnya selalu mengawasi kehidupan agar tidak menjadi batu sandungan dan sebaliknya menjadi berkat. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara-saudara, Alkitab menuliskan kehidupan kita ini bagaikan surat terbuka yang dapat dibaca semua orang. Karena itu kita sepatutnya selalu menguasai kehidupan kita agar tidak menjadi batu sandungan dan sebaliknya menjadi berkat bagi semua orang. Pertanyaan untuk kita pada malam hari ini, bagaimana sikap yang kita miliki menantikan akhir zaman ini? Sikap hidup orang Kristen di akhir zaman. Bagaimana sikap yang kita miliki menantikan akhir zaman ini? Yang pertama kita melihat dalam ayat pembacaan kita harus mampu menguasai diri. Mampu menguasai diri. Hari-hari terakhir ini ada banyak hal yang dapat memancing kita untuk berbuat dosa. Banyak orang mudah untuk marah, mudah terpancing untuk melakukan hal-hal yang jahat. Bahkan dikatakan tidak jarang ada orang yang rela untuk membunuh atau mengakhiri hidup mereka dengan mudah tanpa berpikir panjang. Jika kita mau selidiki, mengapa semua itu bisa terjadi? Dan saya berkata mungkin salah satunya adalah tidak mampu menguasai diri. Tidak mampu menguasai diri. Itulah sebabnya bagaimana sikap kita yang kita miliki menantikan akhir zaman. Kita harus mampu menguasai diri kita. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana sikap yang kita miliki menantikan akhir zaman? Jadilah tenang. Dalam ayat pembacaan kita pada malam hari ini. Tenang adalah kebutuhan semua orang. Tanpa ketenangan, orang tidak akan mampu menjalani hidup ini dengan baik. Sebaliknya, ketika kita mampu untuk tenang, maka kita dimampukan untuk menghadapi segala sesuatu dengan baik. Alkitab sendiri mengatakan dalam Yesaya pasal 30, ayatnya yang ke-15b. Dikatakan dalam ayat ini, dalam tinggal tenang terletak kekuatanmu. Dalam tinggal tenang terletak kekuatanmu. Hal ini berarti ketika kita belajar untuk tenang, maka ada kekuatan yang kita peroleh dari Tuhan untuk menghadapi setiap tantangan, persoalan hidup yang terjadi dalam hidup ini. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih oleh Yesus Kristus. Di dalam Mazmur pasal yang ke-62 ayat 1 berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Bagaimana sikap yang kita miliki menantikan akhir zaman? Jadilah tenang. Sesuai dengan ayat pembacaan kita pada malam hari ini. Kemudian yang ketiga, sikap hidup orang Kristen di akhir zaman. Suka berdoa. Doa itu bukanlah perkara yang mudah. Mengapa Bapak Ibu Saudara saya berkata demikian? Sebab doa itu adalah bagaimana kita membangun hubungan dengan Tuhan. Karena itu jangan pernah berpikir bahwa berdoa itu hanya sebatas susunan kata-kata. Oleh sebab itu Bapak Ibu, saudara-saudara, di akhir zaman ini
hal yang tidak kalah penting untuk selalu dibangun adalah bagaimana kita membangun hubungan yang intim dengan Tuhan setiap waktu. Sebab kita tidak tahu kapan akhir zaman itu akan tiba. Namun kita ada dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita. Kita tidak tahu. Tetapi saudara-saudara yang dikasih oleh Yesus Kristus, kita harus tinggal di dalam Tuhan. Saya percaya jemaat Tuhan yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sikap hidup yang kita miliki di akhir zaman ini, kita harus mampu menguasai diri kita menghadapi segala tantangan, persoalan dalam hidup ini. Dan jika kita mampu menguasai diri, kita tenang menghadapi semuanya. Dan kita selalu menyampaikan segala hal kepada Tuhan di dalam doa kita. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Inilah firman Tuhan untuk kita pada malam hari ini. Kita tunduk kepala dan berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan, kami telah merenungkan bagian firman-Mu bersama-sama pada hari ini. Dan kami percaya Tuhan yang mempunyai firman ini. Dan kiranya apa yang hamba-Mu telah sampaikan, dan jemaat Tuhan semakin bertumbuh, iman mereka dewasa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akan berdoa bersama-sama pada malam hari ini. Dan saya akan menyebut beberapa pokok doa yang perlu kita dukung bersama. Yang pertama, kita terus berdoa untuk setiap pribadi kita masing-masing dalam pekerjaan, usaha, pelayanan kita. Dan kemudian anak-anak kita yang menempuh pendidikan. Dan kita serahkan semuanya kepada Tuhan pada malam hari ini. Demikian juga kita berdoa bersama-sama untuk setiap seksi pelayanan yang ada dalam jemaat kita. Dan karena kita tahu bahwa kita tidak bisa melaksanakan ibadah kita secara offline, dan kita masih secara online, dan kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Demikian juga kita terus berdoa untuk beberapa jemaat kita yang saat ini masih dalam proses pemulihan dari penyakit yang sedang mereka derita, dan kita percaya Tuhan memberi kesembuhan, pemulihan untuk mereka. Demikian juga kita berdoa untuk organisasi gereja kita, dari Aras Pusat sampai kepada jemaat lokal. Demikian juga kita berdoa untuk bangsa dan negara kita Indonesia ini. Dan kita berdoa secara khusus untuk Bapak Presiden. Dan kita tahu bahwa Tuhan yang menjadi pengharapan kita di atas segala-galanya memberi hikmat kemampuan untuk beliau menjalankan tugas ini. Demikian juga kita berdoa bersama-sama untuk badan pengurus jemaat dan staf pengembalaan dan program pelayanan yang terus kita laksanakan di jemaat ini supaya Tuhan ikut campur tangan dalam semuanya. Dan ini berapa bahan doa yang sempat saya sebut untuk kita doakan. Dan kalau ada bahan doa dari jemaat Tuhan, tentunya harapan saya kita menyampaikan semua itu kepada Tuhan bersama-sama pada malam hari ini. Dan kita berdoa, saya akan pimpin kita di dalam doa. Kami datang di hadapan hadirat Tuhan Yesus Kristus, menaikkan pujian syukur hormat dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Oleh karena begitu besar kasih Tuhan dalam kehidupan kami, itulah sebabnya kami datang untuk menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan bersama-sama. Dan kami tahu Tuhan telah memberkati, memberi kekuatan sukacita dalam kehidupan kami masing-masing. Dan kami bersyukur kami telah merenungkan firman Tuhan, memuji nama Tuhan pada hari ini. Dan kami akan menyampaikan segala doa dan permohonan kami kepada Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, terlebih dahulu kami serahkan tubuh, jiwa, raga, roh kami ini hanya kepada-Mu. Bapa di surga, kami berdoa bersama-sama untuk seluruh jemaat kami di tempat ini. Di dalam melaksanakan setiap usaha pekerjaan pelayanan mereka. Anak-anak kami yang menempuh pendidikan, kami percaya Tuhan menolong, memampukan kami untuk melakukan semuanya. Dan Tuhan mencurahkan berkat Tuhan melalui usaha dan pelayanan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan oleh karena Tuhan Yesus Kristus itu baik dalam kehidupan kami. Demikian juga kami berdoa bersama-sama untuk
sisi pelayanan yang ada dalam jemaat kami. Dan kami terus melaksanakan ibadah. Walaupun kami melaksanakan semua secara online, kami percaya Tuhan hadir memberkati dalam setiap ibadah yang akan kami laksanakan. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga kami berdoa untuk badan pengurus jemaat dan staf pengembalaan dalam melaksanakan tugas pelayanan yang dipercayakan kepada kami dalam gereja ini. Dan apa yang telah kami programkan untuk kami lakukan ke depan. Kami mohon Tuhan tolong kami, ikut campur tangan. Dan kiranya semua itu dapat terlaksana dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga kami berdoa bersama-sama untuk organisasi gereja kami. Kami serahkan para pemimpin gereja kami dari aras pusat sampai kepada jemaat lokal. Mampukan mereka melaksanakan tugas pelayanan yang mulia. Semua itu untuk kebesaran, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Demikian juga kami berdoa bersama-sama dan terus memohon kepada Tuhan untuk beberapa jemaat kami yang saat ini masih dalam proses pemulihan penyakit yang sedang mereka derita. Berdoa untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Rostam Balang, Ibu Aguslina Napoleon, Bapak Sadirin, Ibu Rosnani Agung, Bapak Yohanes Sawan, Ibu Jariah, Ibu Setia Ningsi, Ibu Nuriah Daring, Bapak Pendeta Balang Ganang, Ibu Bapak Baruk Sablon, Ibu Hipi Lahing, Ibu Saban Lasung, kemudian Bapak Samuel Padan, dan mungkin ada jemaat Tuhan yang tidak hamba-Mu sebut nama mereka persatu, satu persatu, dimanapun mereka berada. Kami percaya kepada kekuatan kuasa Tuhan, menjamah bagian tubuh mereka yang sakit. Nyatakan kuasa kehendak Tuhan, beri kekuatan pemulihan kepada jemaat kami yang dalam keadaan sakit ini. Terima kasih Tuhan oleh karena kekuatan pemulihan yang telah Tuhan anugerahkan kepada mereka. Demikian juga kami berdoa untuk pemerintah kami. Kami serahkan Bapak Presiden kepada tangan Tuhan untuk melaksanakan tugas dalam bangsa dan negara ini. Mampukan Bapak Presiden melaksanakan tugas. Kami percaya Tuhan dan taruhkan dia kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia mampu menjalankan roda pemerintahan ini dengan baik. Demikian juga pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, pemerintah kota yang ada di Samarinda. Kami serahkan kepada Tuhan pemimpin kami ini. Terima kasih Tuhan. Demikian juga kami datang dan bersyukur kepada Tuhan oleh karena kebaikan Tuhan dan pertolongan Tuhan. Dalam persekutuan kami bersama, kami percaya Tuhan dimuliakan dan Tuhan memberkati kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Inilah doa dan syukur kami. Dan kami akan mengakhiri ibadah kami pada malam hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya ucapkan selamat malam, salam, Tuhan memberkati kita semua.